Tahun 2023 kita lihat-lihat masih pada malu-malu ya nih buat launching HP baru. Ya emang sih baru sebulan, tapi akhirnya saya happy banget nih ada smartphone baru. Seri terbaru lebih tepatnya ya. Udah saya coba nih kurang lebih 1 minggu ke belakang. Dan ternyata pembaruannya oke banget. Peningkatannya berasa banget, desainnya estetik, kameranya keren, serta performanya juga ajaib. Masih dari Oppo Reno 8 series, ini dia Oppo Reno 8T. Langsung aja kita buka boxnya. Dari boxnya aja udah beda banget ya. Kalau biasanya boxnya khas berwarna hijau Tosca tua, kali ini lebih simpel dengan warna abu dan silver. Terlihat tulisan Oppo Reno 8T di atasnya dengan tulisan 8 di tengah boxnya. Saat kita buka boxnya, di dalam dikasih SIM tray ejector, beberapa lembar paperwork, serta casing silikon matte bening dengan adanya aksen memanjang mengikuti modul kameranya. Lanjut lagi pastinya ya, ada device dari si Oppo Reno 8T-nya. Terdapat kabel charger Type-C untuk pengecasan, serta kepala charger SuperVOOC yang support pengisian 33 watt. Oppo Reno 8T ini punya desain yang mencolok banget. Desain premium dan youthful dengan ultra slim body yang nyaman digunain. Paduan orange dan hitamnya pada kameranya ini bikin looks-nya terlihat kontras ya. Apalagi material kulit fiberglass pada back covernya. Udah gitu efek jahitannya yang bikin makin premium serta looks. Estetik banget deh ngelihatnya, saya suka. Bagian modul kameranya Oppo Reno 8T meletakkan orbit light. Cahaya melingkar yang menjadi aksen tambahan menarik di back covernya. Orbit light pada Oppo Reno 8T ini dapat kita atur untuk memancarkan cahaya yang berbeda warna di berbagai situasi. Misalnya seperti ketika menyalakan smartphone, menerima panggilan, menerima pesan atau notifikasi, membuka game atau charging. Kita bisa set sendiri sesuai keinginan kita. Penggunaannya pun dibuat nyaman dengan desain ultra slim yang memiliki ketebalan 7,85 mm dan berat 183 gram. Untuk varian sunset orange yang saya pegang ini. Sedangkan untuk varian warna midnight black memiliki ketebalan 7,8 mm dengan berat hanya 180 gram aja. Overall looks-nya sih bikin saya kesengsem sih. Beneran deh. Dan bagian layarnya Oppo Reno 8T menggunakan layar AMOLED 6,4 inch. Layar AMOLED kita udah tahu ya, mau dipakai buat ngapain aja juga pasti enak. Apalagi dipakai buat nonton dengan tampilan yang clear, bisa kita andelin di layar AMOLED. Layarnya juga udah support 90Hz refresh rate dengan touch sampling rate yang mencapai 180Hz. Pengguna nyaman dengan sudah tersertifikasi SGS Eye Care Display. Dan kalau kamu berlangganan Amazon Prime Video, kamu juga udah bisa nonton tayangan secara HD-nya. Cuman ada satu yang terlihat agak mengganggu sih. Ada di bagian bezel bawahnya yang bisa dibilang cukup tebal. Bezel lainnya udah tipis sih, dan bezel bawahnya terlihat agak tebal, jadi kayak kurang enak aja. Tapi ya kalau dilihat dari secara keseluruhan, ya itu ketutup sih minusnya. Nah sekarang kita bahas performanya yang top nih. Oppo Reno 8T menggunakan MediaTek Helio G99 untuk performanya yang lebih tinggi dengan konsumsi daya rendah. Kita juga tahu nih performa Helio G99 sih dipakai pekerjaan sehari-hari bisa banget untuk kita andelin. Dan penggunaan dalam bermain game juga patut kita acungin jempol. Multitaskingnya pun lancar dan serba smooth berkat RAM 8GB dan ROM-nya 256GB. Terdapat teknologi 8GB RAM expansion yang memastikan kita untuk bisa menggunakan Oppo Reno 8T tetap lancar di segala kondisi. Kita tes benchmarknya ya. Oppo Reno 8T mampu menghasilkan skor AnTuTu benchmark sebesar 383.000 dan juga bisa mendapatkan skor 1.071.000 pada GPU Max benchmarknya. Skor-skor kayak begini bisa dipakai buat main game sih. Kayak main game PUBG Mobile bisa dengan lancar kita mainin di settingan smooth ultra hingga HD high. Begitu juga gyroskopnya ada dengan sensitivitas yang cukup tinggi. Game Mobile Legends nyaman banget dimaininnya hingga settingan grafik high dengan high FPS. Nggak berasa adanya frame drop yang mengganggu, jadi bikin tetap asik. Serba smooth sih, mau main game sampai ke multitasking juga enak dipakainya.
Dan Oppo juga menguji kelancaran sistem operasinya selama 48 bulan yang disebut oleh Oppo sebagai 48 month fluency protection. Sehingga penggunaan kita selama 48 bulan masih tetap lancar di berbagai skenario. Udah gitu Oppo juga memastikan tingkat kelancaran pengoperasian yang tinggi, bahkan penggunaan selama 4 tahun. Mantap nih guys, kalau kamu udah beli nggak usah khawatir, pasti bisa dipakai dalam waktu yang lama. Oppo Reno 80 ini menjadi seri Reno pertama yang menggunakan kamera 100 megapiksel loh. Namanya kamera 100 megapiksel udah pasti detail gambarnya, pasti akan jauh lebih tajam. Dan bukan hanya itu, kita juga dikasih kamera 40 kali micro lens untuk menangkapkan gambar-gambar mikro dan juga 2 megapiksel depth kamera. Udah gitu di depannya juga tersedia 32 megapiksel selfie kamera. Bukan hanya dari segi kameranya aja, pemrosesannya pun juga baik banget. AI Portrait Super Resolution ini juga membantu menghasilkan kamera yang tetap terang walaupun kondisi rendah cahaya. Micro lensnya juga bisa dapetin foto mikro seperti serat daun atau bahkan binatang-binatang kecil. Kayak gini nih hasil tangkapan kamera menggunakan Oppo Reno 80. Ya nih guys, saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Oppo Reno 80, formatnya Full HD 1080 pixel. Dan kita lihat nih guys, kebetulan saya lagi di sawah ya. Ini gila, keren tuh guys. Awannya kelihatan ya, detailnya ini keren sih asli kalau kita lihat nih guys. Wow, ini sawah nih. Ada padinya nih guys, kita bisa lihat ada padi di sini guys. Oke. Sambil jalan nih guys ya, saya coba sambil lari dikit ya. Hop, hop, hop. Ya, jalan lagi. Gimana tuh guys? Mantap ya, smooth ya. Dan saya terkesima dengan awan ini guys. Pemandangan di sini tuh guys. Aduh, keren banget. Nah, ini pakai kamera depan dari Oppo Reno 80. Saya di suasananya lagi di sawah nih guys. Dan kalau saya lihat di layar ini smooth sih guys. Ada padi-padian di sini. Coba kita lihat ya awannya nih guys. Wih, mantep cuy. Keren ya, mantap. Nah kalau ini saya pakai ngerekord modenya dual view ya. Kamera depan dan kamera belakang sama-sama nyala dan ini bagus buat nge-vlog. Dan kita lihat di sini oke. Justru kamera belakang bisa zoom 2 kali. Jadi bisa lebih dekat lagi dan back to normal. Jeder. Mantap. Nah, ini adalah foto-foto mode normal dari Oppo Reno 80. Terlihat tajam, jelas dan warnanya tuh saya suka guys. Dan di Oppo Reno 80 ini punya mode Extra SD yang artinya kerapatan gambar itu lebih tinggi guys. Tuh, saya crop, buah kelapanya masih kelihatan jelas. Saya crop lagi, masih jelas guys. Foto-foto makanan jadi lebih berselera ya guys ya. Nih lihat foto selfie, awannya jelas banget guys. Ini berkat HDR-nya guys. Lihat foto potretnya juga rapi tuh. Dan di Oppo Reno 80 ini punya mode microscope. Nih, kita bisa membidik objek-objek kecil. Ada semut. Kepala semutnya saya bidik tuh guys. Tuh, keren ya, detail loh. Tuh, kepala ulet juga saya foto guys. Kepala jangkrik juga nih. Nih, kulit saya tuh ada sehelai rambut. Nah, ini adalah foto-foto mode malam yang terlihat lebih jelas walaupun kondisi lagi low light ya. Keren sih ini. Mantap kan, hasil kameranya bisa dipakai di kondisi apapun dan hasilnya juga keren. Anyway, kita bisa pakai HP ini dalam waktu yang lama ya tanpa harus dikit-dikit ngecas karena baterainya itu sebesar 5000 mAh. Udah gitu pengisian baterainya juga cepat lagi dengan 33 watt SuperVOOC. Jadinya tinggal colok bentar kamu udah bisa pakai Oppo Reno 80 ini seharian bahkan lebih. Beberapa fitur pelengkap lainnya juga udah disediain di sini seperti fingerprint sensor di bawah layar. Hingga NFC juga tersedia di sini. Jadi tahun baru ya HP baru dong. Cocok nih buat kamu yang mau ganti HP di awal 2023 ini.
Oppo Reno 8T ini bisa dibilang terjangkau banget kalau dilihat dari spek yang dikasih dari HP ini. Udah desainnya keren, performanya ngacir, sampai klinik kameranya nggak main-main. Terlebih dari segi desainnya yang bikin orang lain ngeliat, naksir. Kamu bisa beli Oppo Reno 8T ini melalui link yang ada di deskripsi video di bawah ini ya guys ya, kalau udah resmi. Oke guys, demikian video mengenai Oppo Reno 8T. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.